Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Fatur Rahmat Siregar dari kelas PS4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi moneter Islam ke depan. Pertama, ekonomi moneter Islam ke depan. Pertama, posisi ekonomi moneter dalam ilmu ekonomi. Ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan yang dalam mempengaruhi tingkat harga dan tingkat ekonomi dalam suatu negara. Secara spesifik, ekonomi moneter membahas tentang bagaimana uang beroperasi, bagaimana ia menciptakan nilai, bagaimana ia mempengaruhi tingkat harga dan pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana kebijakan moneter dapat digunakan untuk mencapai stabilitas ekonomi. Yang kedua, ekonomi moneter dan stabilitas ekonomi mikro. Perekonomian suatu negara membutuhkan serangkaian kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas perekonomiannya. Terbangunnya sistem perekonomian yang terintegrasi dengan kebijakan ekonomi yang kondusif sangat membantu dalam pemanfaatan faktor produksi suatu negara. Namun, terdapat fakta bahwa dinamika yang terjadi dalam berkembangnya perekonomian juga tidak bisa lepas dari situasi ekonomi moneter yang terjadi. Ketiga, tinjauan sistem moneter saat ini. Pertama, sistem moneter daring. Beberapa bank sentral telah menerapkan sistem moneter yang lebih inovatif. Kedua, peningkatan kolaborasi antar bank sentral. Ketiga, ketegangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Keempat, peningkatan pengawasan dan regulasi. Kelima, inovasi teknologi keuangan. Yang keempat, peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Uang emas telah lama digunakan sebagai alat tukar sejak zaman dahulu, khususnya dalam bentuk dinar dan dirham yang beredar di wilayah Arab, Romawi, dan Persia. Dalam sejarah Islam, dinar dan dirham memiliki standar nilai yang stabil dan telah digunakan sebagai alat pembayaran sah. Meskipun kini uang kertas lebih dominan, emas dan perak tetap dianggap memiliki nilai intrinsik yang tinggi. B. Konsep uang dalam Islam. Uang dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata an-naqdu dan jamaknya adalah an-nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu an-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan an-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar dan untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata warid untuk menunjukkan dirham perak, kata ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara fulus atau uang tembaga adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Selanjutnya, permintaan dan penawaran uang. Pertama, permintaan uang. Teori permintaan uang menurut Irving Fisher. Selanjutnya, pada dasarnya, teori Irving Fisher menjelaskan teori kuantitas. Menurut Irving Fisher, dalam setiap transaksi selalu ada penjual dan pembeli. Jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli harus sama dengan uang yang diterima oleh penjual. Hal ini berlaku juga untuk seluruh perekonomian dalam periode tertentu. Nilai dari barang-barang atau jasa-jasa yang dibeli harus sama dengan nilai dari barang yang dijual. Kedua, penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penawaran uang atau mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi, penawaran uang merupakan tugas pemerintah melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia. Selanjutnya, peranan uang dalam sistem moneter Islam. Uang memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Uang adalah dasar dari keberadaan materi dan salah satu karunia Allah. Oleh karena itu, penggunaan dana harus sesuai dengan hukum syariah. Uang adalah bentuk perdagangan yang sah di suatu wilayah atau negara dan digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas transaksi yang melibatkan pembayaran barang dan jasa. Di setiap negara,
Perkiraan nilai produk dan jasa dinyatakan dalam unit tertentu. Standar yang digunakan untuk mengevaluasi kegunaan produk atau layanan adalah unit ini. Unit ini berubah menjadi uang, sebuah alat tukar. Selanjutnya, pandangan Islam tentang uang. Pada dasarnya, Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan atau komoditas. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi atau money demand for transaction, bukan untuk spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran karena Rasulullah telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu, yaitu barter. Barter, di mana barang saling dipertukarkan. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow konsep, sehingga harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomian. Selanjutnya, dinar dan dirham sebagai standar mata uang. Pada zaman Rasulullah dikenal dua jenis uang, yaitu uang yang berupa komoditi logam dan koin yang berasal dari Kekaisaran Roma. Dua jenis uang logam yang digunakan adalah emas atau dinar dan perak atau dirham. Logam tembaga juga digunakan secara terbatas dan tidak sepenuhnya dihukumi sebagai uang. Disebut fulus. Hal ini dapat dilihat pada ketetapan hukum di Daulah Utsmaniyah yang menyebutkan hanyalah emas atau dinar dan perak atau dirham berlaku sebagai uang. Uang kertas tidak dapat diterima sebagai alat pembayaran. Ketentuan formal ini terus berlaku sampai tahun 1926, 2 tahun sejak berakhirnya kekhalifahan Utsmani. Selanjutnya, jumlah uang beredar. Uang beredar memiliki dua pengertian, yaitu uang beredar dalam arti sempit dan uang beredar dalam arti luas. Dalam arti sempit, uang beredar hanya mencakup uang kartal giral saja. Uang kartal adalah uang tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral yang penggunaannya di bawah kekuasaan masyarakat umum. Uang kertas dan uang logam bank sentral yang disimpan di dalam lemari besi bank sentral dan bank-bank umum tidak termasuk dalam pengertian ini. Dalam arti luas, di samping uang kartal dan uang giral, uang beredar mencakup juga uang kuasi yang terdiri dari deposito berjangka, tabungan dan rekening atau tabungan valuta asing milik swasta domestik. Hal ini berdasarkan atas anggapan bahwa uang kuasi memiliki fungsi yang mendekati uang tunai karena mudah diubah dan digunakan untuk pembayaran transaksi tanpa banyak mengalami hambatan. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, ekonomi moneter Islam berpotensi menjadi alternatif sistem keuangan global yang lebih stabil dan berkeadilan, dengan menekankan prinsip keuangan berbasis aset real, larangan riba, serta distribusi kekayaan yang lebih merata. Penguatan instrumen syariah seperti dinar dan dirham atau sistem keuangan tanpa bunga dapat menjadi solusi atas krisis keuangan modern yang sering dipicu oleh spekulasi dan ketimpangan. Namun, implementasinya memerlukan dukungan regulasi, edukasi masyarakat, dan integrasi sistem keuangan syariah dalam perekonomian global. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Padahal saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.